dengarkan dan sama-sama kita simak tadi, itu menurut kami itu melengkapi proses pembuktian selama ini, proses pembuktian saksi atau bukti-bukti yang lainnya, ahli ataupun bukti-bukti sesuai dengan kitab undang hukum acara pidana. Melengkapi dari analisis kami membuktikan bahwa beberapa bagian dari dakwaan jaksa itu tidak terbukti satu persatu ya, bahkan sampai di ujung ini, sehingga tidak berlebihan kalau kami berpandangan dakwaan jaksa rapuh sebenarnya terkait dengan dugaan pasal perbuatan pasal 340 ataupun 338 yang dihubungkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita juga menyimak bagaimana sebenarnya teori-teori baik pidana material ataupun pidana formil begitu atau hukum acara pidana itu menjelaskan poin-poin pokok, misalnya terkait dengan pembunuhan berencana. Jadi kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, jangan kata rencana itu hanya dipahami secara tekstual, tapi harus dipahami dengan metode penafsiran, melihat kembali bagaimana sebenarnya proses perumusan pasal tersebut dulu di Belanda, dan juga bagaimana riwayat pasal tersebut sampai kemudian ada istilah pembunuhan berencana. Nah, salah satu poin yang paling penting adalah, ini terkonfirmasi pada semua ahli sebenarnya, ahli dari pihak penasihat hukum yang dihadirkan penasihat hukum ataupun ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, bahwa pasal 340 pembunuhan berencana itu wajib dibuktikan adanya keadaan yang tenang. Keadaan yang tenang itu wajib dibuktikan untuk semua tahapan, mulai dari memikirkan rencana, mempersiapkan bagaimana pembunuhan akan dilakukan, sampai pada melakukannya. Jadi kalaupun ada sebuah proses pembunuhan berencana, maka wajib dibuktikan semua tahapan itu harus dilakukan dalam keadaan tenang. Tidak bisa dikatakan pembunuhan berencana kalau dilakukan dalam keadaan yang sangat emosional, atau kalau dalam bahasa ahli psikolog yang dihadirkan oleh jaksa, dalam keadaan emosional intens. Dan ahli dari psikolog forensik yang dihadirkan jaksa justru yang mengatakan dan membuktikan bahwa Pak Ferdi Sambo tidak dalam keadaan tenang pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi bukan ahli dari pihak penasihat hukum yang membuktikan bahwa Pak Ferdi Sambo tidak dalam keadaan tenang, justru ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan itu adalah satu jenis alat bukti yang sah kalau kita